berikut ini adalah materi tentang persamaan trigonometri, ya. Nah, anak-anak perhatikan, cirinya adalah persamaan itu ada tanda sama dengan nih, ya. Ada tanda sama dengan. Lalu di persamaan trigonometri ada perbandingan trigonometri seperti sin, cos, tangen, dan sebagainya. Macam-macam perbandingan trigonometri. Itulah ciri dari persamaan trigonometri. Nah, kemudian anak-anak perhatikan, ya, sudut, ya, ketika berputar, ini misalkan alfa, ya, di sudutnya alfa, berputar lagi terus. Ketika sampai di 360 derajat, dia satu kali putaran. Ketika mulai lagi dari sumbu X positif, ya, dia berputar lagi, itu adalah putaran yang kedua. Mutar lagi sampai 360 derajat, kalau dia mutar lagi masuk ke putaran yang ketiga, ya. Jadi anak-anak perhatikan bagaimana sudutnya itu nanti akan berulang setiap 360 derajat. Jadi nanti kalau ditambah 360 derajat, misalkan 360 derajat ditambah alfa, maka sudut 360 derajat ditambah alfa, nilai dari sin cos tangennya akan sama persis bersesuaian pada sin cos tangen alfa di dalam putaran yang pertama, gitu. Ya, oke. Baik, kita lihat contohnya di sini, makanya langsung diambil contohnya. Nilai-nilai X-nya, ya, sudut X di sini, supaya anak-anak tidak terbiasa hanya alfa, sudut boleh diberi nama apa saja. Di sini adalah sudutnya X, itu adalah nilai-nilai yang dari 0 derajat sampai 720 derajat. Ya, bagaimana menjawabnya? Nah, jika persamaannya adalah sinus X sama dengan 0,5 atau sinus X sama dengan setengah, kan? Maka kita lihat di sini, perhatikan bahwa di sini 0,5-nya adalah positif. Nilai sinus X-nya positif. Berarti sinus yang positif ada di kuadran 1, kan? Karena di sini O positif. Oke. Lalu kemudian yang sinusnya positif lagi adalah yang di kuadran 3, bukan, tapi yang di kuadran 2. Kenapa? Karena Y-nya positif, ya. Berarti ini sinus alfanya atau sinus X-nya adalah positif karena R selalu positif, ya. Ini adalah all sin, ini yang positif apa? Tan cos, ya. Nanti lama-lama anak-anak akan menguasai, ya. Teringat dengan paham. Oke, kita balik lagi, berarti sudah paham di sini bahwa X-nya adalah X yang di kuadran 1 dan kuadran 2 karena sinus X yang positif adanya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Itu pada putaran pertama. Pada putaran kedua tinggal sudut yang sama kita dapat dari putaran pertama tinggal ditambah 360 derajat. Maka nanti akan persis sama, ya, nilai trigonometrinya, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari soalnya dan memang sinus berapa sih yang nilainya setengah, ya. Kita cari sudut lancipnya dulu. Ya,
sinus yang nilainya setengah sudut lancip adalah 30 derajat. Tetapi jawabannya bukan cuma 30 derajat karena kita harus mencari sudut yang nilainya sinus lagi, nilai sinusnya positif lagi ya. Seperti ini kita ketemu yaitu sudut di kuadran 2. Di kuadran 3 nggak ada, di kuadran 4 nggak ada. Lalu di putaran yang kedua, ada lagi ya. Masih di putaran kedua ada lagi yang di kuadran 2-nya berhenti putarannya nggak ketemu lagi. Maka ketika menjawab ini ya, untuk rumus sinus X ya sama dengan sin 30 derajat, maka kita lihat di sini ya, sinus X sama dengan setengah, maka di kuadran pertama, X-nya lihat nih, ya ini di kuadran pertama, di sini masih tertulis sinus, berarti sama dengannya setengah. Kalau ditulis cuma X saja adalah kita tulis derajatnya ya, yaitu 30 derajat karena yang di kuadran pertama. Nah, karena dia akan berputar 360 derajat, ya, maka kita kalikan dengan K 360 derajatnya, di mana K-nya adalah elemen bilangan bulat. Contohnya minus tak hingga ya, sampai minus 1, 0, 1, 2, 3 yang bulat ya, dari negatif sampai positif. Karena dia berputar itu bisa berlawanan arah jarum jam, dia positif. Lalu searah jarum jam itu adalah sudut yang negatif ya. Oke. Ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi ya, kalau berdasarkan rumus di kuadran pertama. Lalu kita jangan lupa ada lagi nilai X yang memenuhi berdasar dari sudut di kuadran kedua. Ya, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua pakai angka Romawi nih. Ya, berarti X-nya adalah rumus sudut di kuadran kedua sudah dipelajari adalah 180 derajat dikurangi sudut lancipnya, yaitu 30 derajat. Lalu dia akan berulang lagi sama dengan K kali 360 derajat, di mana K-nya adalah elemen bilangan bulat. Oke ya. Nah, sekarang X yang memenuhi yang mana saja ya? Maka di sini kita rapihkan dulu. X-nya adalah 150 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya itu tadi boleh negatif kan? Kita ambil negatif 1, berarti kan negatif 360 derajat ya. Misalkan untuk K sama dengan 1. Negatif 1. Maka ternyata X-nya itu adalah 30 derajat ya, ditambah atau dikurang 1 kali 360 derajat. Hasilnya ternyata negatif 330 derajat X-nya. Apakah ada di dalam permintaan soal? Negatif 330 derajat? Tidak, karena di soal maunya mulainya dari 0 derajat. Berarti untuk K sama dengan negatif 1 bukan jawaban. Karena di luar interval ya. Soal ya. Selanjutnya nanti kita tinggal silang aja. Oke, K-1. Sekarang untuk K sama dengan 0 ya, kita sisir dulu. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka ternyata hasilnya adalah, ini kan 0, ditambah 30 derajat adalah 30 derajat. Lihat intervalnya, oh 30 derajat ada di dalam interval, berarti 30 derajat adalah jawaban. Kita sisir dulu ini ya, berarti X sama dengan, untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat
ditambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. Lihat lagi ke atas. Oh, masih jawaban. Penasaran? K sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 720 derajat sama dengan 750 derajat. Coba kita lihat di soalnya 750 derajat di luar interval lebih dari 720. Maunya soalnya kan cuma sampai 720. Berarti 750 jawaban atau bukan? Dia bukan jawaban. Ya. Maka kita lihat nih pakai stabilo. Jawabannya adalah yang 390 derajat dan 30 derajat. Oke, jangan lupa dengan jawaban yang berasal dari kuadran 2 karena nilai sinusnya juga positif. Sama kita mulai dari K sama dengan min 1. Coba kita cek siapa tahu ya dia ada di dalam interval, maka 150 derajat dikurang K-nya kan 1 min 1 ya, maka negatif 360 derajat sama dengan 150 derajat min 360 derajat sama dengan negatif 90 ya. 15 berarti ini 1. Oke, 210 derajat ya. Berarti bukan jawaban. Oke, untuk K sama dengan 0. Jangan lupa ya, jangan loncat-loncat, berurutan. X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 150 tambah 360 derajat sama dengan, kita lihat di sini, 360 ini kosong, ini 1, simpan 1, 4, tambah 1, 510 derajat. Bagaimana? Iya, di dalam interval ya, maka dia merupakan jawaban. Penasaran? Oke, ini K sama dengan 1. Oh, K sama dengan 0-nya belum. Ya, ini 0 kali 360, berarti ini adalah 0. Berarti ini adalah 150 derajat ya, jangan sampai terlewat. Lalu kita masukkan K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360 derajat tadi sama dengan 510 derajat dan benar jawabannya. Ketika K sama dengan 2, berarti penambahnya 720 derajat otomatis ada di luar interval. Berarti kita stabilo lagi, ini jawabannya ya. Yang masuk jawaban itu adalah 150 derajat, 510 derajat. Jadi ya, himpunan penyelesaian untuk X sedemikian hingga ya. Berarti X-nya adalah ya X sama dengan, kita lihat di sini 30 derajat berurutan ya, ke besar 150 derajat. Lalu 390 derajat. Lalu 510 derajat. Ya. Jadi inilah nilai-nilai X yang memenuhi nilai sinusnya adalah positif setengah pada interval 0 sampai 720 derajat. Kalau intervalnya diperbesar lagi, misalkan sampai 1200, ya K-nya teruskan ya sampai dia melewati interval. Oke ya. Baik, demikian penjelasannya.